pengelolaan limbah air tambang udara. Nah, pada saat ini tidak bisa dipungkiri ya bahwa memang sektor pertambangan batubara menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara karena sumber alam Indonesia yang begitu melimpah. Kemudian akan tetapi kita harus tahu bahwa aktivitas penambangan itu ada dampak negatif yang terjadi, yaitu pencemaran pada lingkungan, baik itu air, tanah, maupun udara. Dan di sini saya akan membahas tentang yang pencemaran air. Pada aktivitas penambangan batubara, dia akan menghasilkan yang namanya limbah air. Nah, di mana limbah air ini dapat mencemari air, di mana kita tahu ya bahwa air merupakan keperluan vital untuk kehidupan. Nah, kemudian tercemarnya air dengan kehadiran limbah air tambang ini dapat berdampak terhadap kualitas air dan juga dapat mengganggu biota air seperti ikan, kemudian kelestarian lingkungan, dan manusia yang memakai air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Nah, semua itu terganggu karena air sudah melebihi ambang batas baku mutu air yang sudah ditentukan. Di sini saya mengambil dari keputusan dalam hal ini baku mutu air pertambangan batubara mengikuti berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batubara. Disebutkan bahwa air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan harus dikelola dengan pengendapan sebelum dialirkan ke permukaan, dan air yang dialirkan harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Nah, dari latar belakang masalah tersebut, rumusan yang saya ambil, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara penanggulangan dan pengelolaan limbah air tambang batubara. Kemudian tujuannya untuk mengetahui penanggulangan dan pengelolaan limbah air tambang batubara. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada dua foto ya, ini contoh pencemaran air karena aktivitas penambangan batubara, di mana untuk yang gambar yang sebelah kiri itu ada limpasan air hujan yang tidak masuk ke drainase atau istilahnya itu air liar ya. Dan yang sebelah sini itu ada foto di mana penggurusan tanah. Kita tahu bahwa pada saat aktivitas penambangan batubara dia kan mengeruk tanah. Nah, mengeruk tanah kemudian dikumpulkan dan ditumpuk. Nah, pada saat air hujan turun yang menjadikan pengerusan tanah tersebut ya, sehingga mengakibatkan erosi parit atau pengerusan tanah tersebut yang membawa material larutan tanah yang nantinya akan menjadikan air sungai itu menjadi keruh, kemudian pendangkalan akibat sedimentasi. Nah, ini ada gambar juga di mana ikan-ikan mati ya, karena airnya terlalu keruh. Kemudian tinggi material penyebutnya juga. Ini juga Bapak Ibu juga bisa melihat. Nah, dari masalah tersebut, kemudian bagaimana sih cara penanggulangannya agar hal-hal tersebut itu tidak berlarut-larut terjadi? Ada semua hal ini diperlukan penanggulangan dan pengelolaan yang baik. Bagaimana pengelolaannya? Pengelolaannya itu menggunakan good mining practice ya, di mana good mining practice ini merupakan kaidah penambangan yang baik dan turut berkontribusi dalam mentaati aturan terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 pasal 3 ayat 3 di mana ada kaidah tentang good mining practice, yaitu tentang teknis pertambangan, konservasi mineral, kemudian K3 pertambangan, keselamatan operasional pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, pemanfaatan dan penerapan teknologi, di mana keenam hal tersebut itu saling berkaitan. Dan di sini saya akan lebih lanjut untuk membahas yang pada nomor 5, yaitu pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan. Walaupun di perusahaan itu wajib semua 6 kaidah ini harus dilakukan. Nah, untuk penanggulangannya di mana Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ada gambar pitsam. Jadi tanah yang sudah dikeruk tadi otomatis kan dia akan membuat lubang, dan lubang tersebut itu akan, kalau hujan dia akan berisi air. Air ini bisa berasal dari air hujan ataupun dari sumber air tanah tersebut. Nah, pit ini apa sih? Nah, pit ini istilahnya digunakan untuk lokasi penambangan, ya. Jadi diperlukan sebelum diteruskan untuk mengambil batu baranya, air ini harus dikuras. Ini untuk gambar proses pembuangan air, ya, dan dialirkan ke parit seperti itu. Kemudian ini pembuatan saluran drainasenya, dan ini pembuatan tanggul pengaman runoff-nya. Jadi pada saat hujan itu air tidak, istilahnya ya tadi, secara liar, tidak kesana ke sini secara liar seperti itu. Untuk foto dokumentasi pribadi. Nah, untuk gambar pit ini yang sudah siap ditambang. Jadi air yang sudah dikuras tadi, dia kan akan kering ya, maksudnya tuh udah dikuras, dan pada saat inilah batu bara siap untuk ditambang seperti itu. Untuk gambarannya. Nah, untuk pengelolaan limbah air tambangnya yang pertama yaitu dengan pembuatan settling pond. Nah, jadi settling pond atau kompartemen air ini terdiri dari beberapa. Di sini ada inlet atau air masuk, dan ada outlet atau air keluar. Ya, jadi dan biasanya settling pond ini levelnya berbeda dari level yang pertama, dia habis dari limbah yang pertama tadi sampai yang selanjutnya biasanya levelnya berbeda. Yang pertama itu biasanya dia lebih dalam karena materialnya lebih banyak seperti itu. Nah, dalam settling pond tersebut itu ada namanya filter air. Ya, filter air ini berisi kawat bronjong di mana berisi ijuk dan batu kapur. Seperti itu. Nah, ini untuk pemberian tawasnya, untuk penjernihan airnya sebelum dialirkan ke sungai. Kemudian, nah ini untuk kompartemen terakhir. Ini untuk kompartemen terakhir, dan ini sudah siap untuk dialirkan seperti itu. Nah, dalam proses penambangan batu bara itu perusahaan harus juga melakukan reklamasi ya. Nah, reklamasi di sini dia menggunakan pembuatan siring untuk mengurangi gerusan tanah, kemudian penanaman rumput pada bukaan tebing, kemudian ini juga ya, dia menanamnya yaitu dengan rumput-rumputan. Ini juga gambar penanaman cover crop di tanggul settling pond tadi, dan ini untuk gambar penanaman cover crop-nya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, kegiatan penambangan batu bara menjadi faktor terjadinya pencemaran akibat limbah air tambang yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut. Penanggulangan dan pengelolaan limbah air tambang menjadi prioritas utama dalam aktivitas penambangan sesuai dengan tata cara penambangan yang baik, dan dari tahap awal pengupasan tanah sampai dengan pengangkutan hasil produksi serta pasca tambang mengikuti kaidah good mining practice yang berorientasi pada keberlanjutan alam. Itu tadi presentasi dari saya. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya. Iya, oke. Pertanyaan nanti Ibu sekalian. Iya. Maaf Bu, lupa saya. Iya, silakan Bu Desi untuk pemaparan dulu, baru nanti 5 menit untuk pertanyaannya Bu Iva dan Bu Desi. Oke. Iya. Silakan. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan share screen. Oke. Sebelumnya selamat sore teman-teman, selamat siang. Kita mau belajar sama-sama ya. Maaf kalau punya saya tidak selengkap punya Bu Iva, tapi saya sudah berusaha. Nah, jadi sebelumnya saya mau share video terlebih dahulu.
Jadi kemarin itu pelajaran pencemaran lingkungan di kelas 7. Kebetulan saya mengajar SMP ya, jadi kelas 7, 8, 9. Di sini saya mau share tentang video. Oke, nah ini video yang saya ambil bersama anak-anak di belakang sekolah. Biasa teman-teman juga pasti melihat kalau di dekat sungai ada video tersebut ya. Ada apa namanya, sampah-sampah di sungai. Oke, saya akan share. iPad. Oke. Nah, tentang pencemaran lingkungan, di sini saya mengambil tentang pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran lingkungan sendiri itu adalah masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Fenomena ini mencakup berbagai polutan yang berasal dari aktivitas manusia dan merugikan baik lingkungan maupun makhluk hidup yang menghuninya. Jadi dengan adanya pencemaran lingkungan ini membuat makhluk hidup di sekitar maupun yang ada di lingkungan tersebut terpengaruh gitu. Jadi membuat masalah-masalah baru. Selanjutnya, yang pertama yang sering kita lihat seperti yang tadi video saya share, di sini ada pencemaran air ya. Nah, pencemaran air ini seringkali kita lakukan, masyarakat kita lakukan. Kenapa? Karena indah sekali kalau misalkan kita tuh habis makan tinggal plung gitu, langsung dari jendela ke sungai gitu loh. Tapi eh, kadang ada juga anak-anak yang nanya, Miss, kenapa kok harus apa dibuang ke situ gitu loh? Kenapa? Emang mereka nggak nyediain tempat sampah kah atau gimana? Nah, itu yang kadang kami tuh mengajarkan di sekolah untuk bilang apa namanya, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang di rawa. Anak-anak SD itu kami ajarkan untuk tidak boleh membuang ke air gitu loh. Terus mereka kenapa kok nggak boleh dibuang di air? Ya jawabannya nanti kalau misalkan dibuang di air bisa menyebabkan ikan-ikan mati. Itu yang simpelnya gitu. Tapi anak-anak melihat sendiri kalau kita lagi keliling-keliling di belakang sekolah itu kan sungai. Jadi kalau lagi jalan tiba-tiba ada yang dari kapal langsung cemplung gitu. Ibarat kata hal yang kita ajarkan bertolak belakang dengan yang kita lihat gitu. Jadi membuat apa namanya, kita sangat bingung untuk gimana cara ngajarinya melihat praktek keadaan di masyarakat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan eh, betapa banyaknya sampah yang menumpuk apalagi hari-hari ini, akhir-akhir ini musim pasang ya. Nah, jadi banyak sekali sampah yang timbul. Itu yang membuat, dan ketika timbul itu nggak mereka ambil gitu loh. Mereka benernya pasang air itu memudahkan kita untuk mengambil sampahnya itu gitu loh. Nah, tapi ya itulah kenyataannya ya. Nah, ini pencemaran air yang sering kita lihat. Selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara bisa kita lihat kalau misalkan sedang terjadi kebakaran ya, teman-teman. Nah, kalau terjadi kebakaran gini, eh, kita otomatis hanya bisa menanggulanginya dengan cara ya udahlah pakai masker gitu. Nggak mungkin kalau kita harus mengatakan untuk kita stop bakar hutan, ya siapa kita gitu loh. Dilihat di dalam dunia ini ya kita hanya seorang manusia yang hanya bisa mengajarkan kepada peserta didik. Kita hanya bisa mencegah penyakit itu. Kalau kita untuk mencegah kebakaran hutan dan segala macam mungkin itu terlalu impact yang besar dan agak sulit bagi kita seorang guru biasa ya teman-teman. Kecuali teman-teman yang punya jabatan mungkin bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih menjaga hutan kita. Oke, selanjutnya itu pencemaran tanah bisa kita lihat seperti tadi yang Bu Iva juga eh, jelaskan juga sudah ada ya pencemaran tanah. Di sini kita lihat ada banyak yang membuat tanah-tanah kita menjadi tidak berfungsi sebagaimana. Ada yang tanah tadinya tanah bagus, sawah, ternyata sekarang udah jadi perumahan, udah jadi ya macam-macam lah. Jadi kami juga sebagai rakyat kecil ya hanya bisa ya udahlah mau gimana gitu. Oke, mungkin itu pencemaran tanah. Nah, kesimpulan dari presentasi saya ini adalah
Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita yang kita tinggali saat ini. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita hanya bisa menjaga melalui diri kita dari hal-hal kecil dulu. Karena kalau langsung ke hal-hal besar mungkin agak sulit ya teman-teman. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Ya, lanjut pada urun rembuk diskusi kita, Bapak Ibu sekalian, dari dua presentasinya Bu Iva dengan Bu Desi, silahkan. Silakan teman-teman, apabila ada yang bertanya. Izin bertanya. Iya, Pak Niko. Ini ke Ibu Desi ya, kaitannya tadi sama alih fungsi sawah menjadi perumahan ya. Karena terkait dengan pertumbuhan penduduk ya, jumlah manusianya makin banyak, artinya memang diperlukan perumahan gitu. Nah, kira-kira, atau mungkin dengan Bu Iva juga karena pembahasannya masih kaitannya sama tanah, apakah kira-kira win-win solution-nya ya untuk permasalahan ini? Karena tadi manusianya makin banyak, memang perlu lahan perumahan, tapi di satu sisi ada dampak negatif juga dari alih fungsi yang tadi, baik hutan kah, atau rawa atau sawah tadi menjadi perumahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Niko. Ini kita tampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab ya, Ibu? Gimana? Langsung saja, langsung ya. Oh, langsung ya. Ya. Baik, saya akan ambil apa namanya solusinya ya. Jadi sebenarnya untuk saya juga waktu itu sempat nyari rumah ya teman-teman. Saya juga nyari rumah. Kebetulan saya tuh mau beli, saya bingung karena kalau di dalam kota itu memang agak mahal. Tapi ya kita nyari gitu. Banyak sekali rumah-rumah bekas yang dijual. Tapi saya kadang mikir nggak enak gitu beli rumah bekas karena kayak apa ya, masa rumah udah bekas orang kita beli gitu walaupun harganya mahal, tanahnya luas. Terus mikir kan, ya mau nggak mau harus punya rumah baru, ibarat kata yang tanah. Nah, kebetulan rumah yang saya tinggali ini adalah bekas sawah gitu loh. Bekas sawah lalu didirikan sebuah perumahan dan saya beli salah satunya. Nah, dari diri saya sendiri pun sudah, apa ya namanya, sudah terlihat bahwa jarang sekali masyarakat kita yang mau untuk menggunakan eh, rumah bekas gitu loh. Ibarat kata jarang sekali yang menggunakan barang itu selama mungkin gitu loh. Itu yang kemarin juga Pak Niko pernah bilang kalau misalkan bagaimana cara menanggulangi sampah itu adalah menggunakan barang selama mungkin, memanfaatkannya apa namanya ya sebisa mungkin agar itu tidak menjadi sampah. Tapi bisa teman-teman lihat bahwa kalau misalkan udah rumahnya udah rusak terus ditinggal oleh pemiliknya sehingga rumah itu menjadi kumuh dan apa ya tidak terawat. Jadi orang mau beli males gitu loh, ibarat kata nggak mau, ngapain beli rumah udah kumuh gitu. Walaupun sebenarnya rumah tersebut bisa kita beli, kita rawat, kita renov gitu. Tapi kadang itu yang agak sulit di masyarakat kita. Lebih baik beli KPR udah disubsidi baru lagi. Nah, kadang mikirnya gitu. Itu dari diri saya sendiri udah seperti itu. Nah, selain itu, sebenarnya pemerintah harusnya bisa untuk memberi pemanfaatan lahan seperti misalkan hotel-hotel yang sudah tidak terfungsikan menjadi sebuah apartemen atau mungkin rumah susun atau bisa jadi apa ya kayak model perumahan ini tidak dibuat melebar tapi dibuat meninggi atau gimana caranya supaya lahan-lahan ini tidak hilang menjadi perumahan. Namun ya kebanyakan orang tidak apa ya nggak mau repot gitu loh. Apalagi kalau misalkan pihak perumahan pun dikasih tahu untuk tidak menguruk. Ya mau gimana? Karena masyarakat di sini kalau udah dasarnya menguruk ya udah uruk semuanya. Jalan sepanjangan. Bahkan kalau teman-teman lihat kemarin saya sempat mau beli rumah juga di Green Yakin. Di sana juga ada lapangan yang lebar banget, ada lapangan kuda, lapangan bola, lapangan macam-macam, itu diuruk teman-teman. Dari rawa yang seluas itu, sedangkan rumah yang kecil pun harus dipanggung. Masa lapangan yang selebar itu diuruk? Jadi itu yang membuat saya kadang juga bingung bagaimana cara menanggulanginya eh, perumahan ini supaya nggak semakin banyak. Tapi ya itu kembali lagi, kalau tidak pemerintah sendiri yang membuat peraturan, yang menegaskan para developer, mungkin
kita sendiri sebagai manusia hanya satu pilihannya adalah membeli rumah bekas itu. Ya, teman-teman mengurangi menggunakan rumah-rumah baru. Itu sih, teman-teman. Cuman ya agak sulit karena kita kan populasinya hanya sedikit yang terpelajar seperti ini ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya, oke. Bu Iva, adakah? Eh, Sama seperti Bu Desi, udah panjang lebar juga Bu, dan kemarin juga Pak Diko sudah menjelaskan pada saat presentasi Kapita ya, pada intinya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ada lagi rekan-rekan semuanya, saudara semuanya, untuk urun rembuk dari dua presenter, dari Bu Iva dan Bu Desi? Adakah? Oh ya, itu Bu Diva, silakan. Oh, maaf Bu. Eh, anu tadi ya ini saya mau nanya ke Ibu Iva. Tadi kan membahas tentang apa settling pon, guys. Nah, itu eh pembuatannya itu kan dikeruk, Ibu. Nah, Ya, itu apa nggak merusak? Maksudnya tuh bikin bikin eh apa kayak ada masalah lagi nggak gitu? Karena kan itu dikeruk ya. Jadi gitu. itu sih Ren Oh tadi ya, mau nanyanya. ya, Makasih. baik. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya Bu Diva. Memang ya untuk settling point ini kan secara tidak langsung nih kita melihat oh itu kok dikeruk-keruk apa nggak merusak apa namanya merusak lingkungan juga. Nah seperti itu. Uh, Settling point sendiri itu sebenarnya tidak merusak lingkungan ya, tapi tidak merusak lingkungan secara langsung. Akan tetapi kalau seumpamanya membuat settling point-nya itu tidak terurus, maksudnya tidak dikelola dengan baik, nah itu yang menjadi masalah di mana dia akan merusak lingkungan. Karena apa? Karena dalam pembuatan settling pond ini dia ada apa namanya memang benar-benar ahli atau dirancang untuk mengendalikan pencemaran limbah air tambang agar limbah air tambang tersebut tidak mencemari lingkungan seperti itu. Dan tadi juga kan ada pada saat di settling pond tadi ada ditanami cover crop ya. Jadi selain membuka ditutup lagi yaitu dengan rumput-rumputan untuk apa namanya eh, me, apa, agar tanah tersebut tetap stabil seperti itu. Pada intinya secara tidak langsung tidak merusak, akan tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya jangka panjangnya juga akan merusak seperti itu. Seperti itu sih Bu Diva. Oke, Oh Oh ya, iya, tambahan makasih. sedikit lagi, karena memang di perusahaan tambang batu bara itu memang diperlukan adanya settling pond tersebut ya untuk mengalirkan limbah tersebut. Terima kasih. oke, baik. Bu Iva, itu tadi penambangannya di mana yuk, kalau boleh tahu? Karena kan dokumen pribadi. Ya, Di rantau Bu, oh di Rantau. Itu ngambil foto sendiri ya, Ibu ya? suami Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya, makanya pengen tahu di daerah mana itu. Oke. Panggil. Eh, iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena terbatas waktu, ya kita beri aplaus untuk dua presenter kita hari ini, Bu Iva dan Bu Desi. Oke, baik, kita lanjut. Siapa lagi? Bu Nur Elva, nomor 3 dan nomor 4 ini akan presentasi. 3 dan 4 Bu Diva dan Pak Rahmat, Bu. Oke, silahkan. Langsung saja ya, nanti jadi masing-masing maksimal 10 menit, lalu yang 5 menit untuk diskusi tanya jawab. Oke, baik, silakan. Untuk Bu Diva dengan Pak Rahmat. Ibu, tolong Bu Ipa PPT ulun.
Nih, Sudah tadi terlihat? langsung aja. Oke, suara Run kedengaran? Inggih Jelas, Bu, kedengaran. jelas. Oke. Nah, jadi langsung aja. Ini hasil dari analisis ulun mengenai pencemaran udara terhadap kualitas udara di Indonesia. Jadi sekarang itu kan, apalagi akhir-akhir ini kita merasakan kayak keluar dari rumah itu kok kayak ada kabut, terus kayak ada bau-bau kayak debu sih, kayak bau-bau asap gitu. Nah, salah satu cara untuk mengenalkan, menyadarkan siswa gitu atau lingkungan sekitar kita juga bisa melalui uh, apa fenomena alam yang ada di sekitar kita. Lanjut aja, Bu. Oke. Nah, kalau anak-anak biasanya kalau atau siswa atau teman-teman kita bisa bisa jelaskan dulu nih, apa sih polusi udara itu gitu. Lalu kok polusi udara itu bisa berkaitan dengan kualitas udara. Nah, jadi kita kalau di sini saya hasil kesimpulan saya, kalau polusi udara itu udara yang kita hirup tuh rasanya tuh kotor gitu loh. Kita tuh tahu kalau ini nih nggak sehat gitu. Nah, jadi pentingnya pentingnya menjaga kualitas udara itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Lanjut, Bu. Nah, penyebabnya ini saya ngambil yang di Kalimantan. Biasanya kita kahutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri tahun 2023 gitu. Nah, itu 24.000 hektar lahan yang terbakar. Jadi lebih parah lagi daripada tahun sebelumnya yang cuma ya nggak bisa juga cuma dibilang cuma ya, tak parah juga, cuma lebih rendah. Cuma di 2022 hanya 429 hektar. Masih mending, masih bisa ditangani oleh pihak berwenang, masih bisa dibantu. Sedangkan tahun kemarin itu kan sampai ibaratnya negara tetangga pun marah, ya kan? Nah, selanjutnya, penyebabnya ini bisa salah satunya dari pembakaran sampah. Biasa ya kan, orang, saya sebenarnya nggak menghina, cuma kebanyakan orang Kalimantan itu suka bakar sampah, ya kan? Apalagi yang merasa jauh dari tempat pembuangan sampah. Jadi kayak udah bakar aja gitu, nggak apa-apa juga, kecil-kecilan. Tapi karena meremehkan yang itu, mereka tuh nggak sadar biasanya apinya itu masih ada, ketiup angin menjalar. Apalagi topografi di suasana di tanahnya Kalimantan itu kan gambut, juga ada juga tanaman-tanaman yang kering, apalagi musim kemarau itu cepat sekali apinya itu tersulut. Nah, lalu aktivitas industri. Nah, kalau di Kalimantan itu paling besar itu ya batu bara, tapi saya nggak akan membahas lebih banyak kalau tentang industri. Nah, selanjutnya transportasi. Nah, ini transportasi itu ada saya dapat dari ya itu tentang kontribusi emisi. Nah, selanjutnya, jenis polutan yang pencemaran kualitas udara.
Oke, lanjut. Nah, ini saya ngambil dari PP nomor 41 tahun 1999. Itu ada SO2, CO, eh, CO2 juga sebenarnya, tapi ini yang menurut PP itu, lalu nitrogen dioksida, ozon, hidrokarbon, PM10, PM2,5, TSB, TSP, timah, lalu despol, debu jatuh. Nah, dari semua itu ada beberapa yang dijadikan indeks untuk kualitas udara. Lanjut, Bu. Kita langsung ke indeksnya saja. Nah, ini indeksnya. Jadi, kualitas udara itu dilihat dari seberapa banyak kandungan yang polutannya itu di udara. Kalau ini per 24 jam. Jadi biasanya yang ISPU ini ada, kalau kalian lihat itu di ulun tahunya itu yang di Banjar itu yang di dekat Sabilal. Ada kan palang, lupa ulun taruh gambarnya. Nah, itu dekat yang Taman Kota. Dekat Taman Kota, turunan dari jembatan. Biasanya kalau dari arah Kaitannya sih mau keluar kota itu kelihatan. Nah, itu. Nah, ini nanti dihitung. Ada perhitungannya di bawah lagi. Bisa lagi, Bu? Nah, ini kategorinya. Apakah itu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Nah, lanjut. Ulun ada ngambil contoh untuk indeks di Banjarmasin. Nah, akhir-akhir ini kualitas udara di Banjarmasin itu tergolong baik. Jadi masih bisa kita nikmati, kita masih bisa jalan-jalan tanpa masker gitu. Bahkan yang PM2,5-nya, ozonnya, nitrogennya, sulfatnya masih bisa ditoleransi. Lanjut. Nah, ini perbandingan dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya. Tidak ada yang sampai merah, cuma ada beberapa, kan yang kuning itu kan sedang tadi, terus tidak sehat. Nah, kalau yang kuning dan tidak sehat itu kemungkinan masih bisa diturunkan, maksudnya itu masih bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Ya, maaf Bu Diva, motong sudah Oke. 10 menit. Oh, Jadi dipersingkat ya, sudah 10 menit waktunya. Oke. Ya. Nah, jadi kita skip aja. Nah, kalau dampaknya kan tahu aja kesehatan, perubahan iklim, lingkungan. Lalu how to help-nya itu kita sudah tahu, kita sadar bagaimana cara agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang terdahulu. Ini dari ulun itu aja, Bu. Lanjut nggih? Ya, oke, baik. Silakan untuk selanjutnya ke Pak Rahmat ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas mirip dengan punyanya Ibu Iva, yaitu tentang dampak penambangan batu bara terhadap kondisi tanah di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat dari gambar sampul dari PowerPoint ini adalah salah satu anggapannya gudang batu bara yang ada di Baritukwala, Maaf Pak Rahmat, suaranya agak ada noise ya, kurang jelas ya. Ya.
Dari gambar yang saya sajikan di sini adalah gambar salah satu penampungan batu bara sebelum diberangkatkan kapal perang dari Ya, masalah jaringankah ini terputus, Pak Rahmat? Ya, mohon maaf ada gangguan tadi. Laptopnya nge-lag kalau misalkan di slideshow, jadi saya mohon maaf, saya bagikan tampilannya seperti ini saja. Saya ulangi, jadi saya kemarin membuat makalah mengenai dampak penambangan batu bara terhadap kondisi tanah di Kalimantan Selatan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Kalimantan Selatan ini memiliki sumber daya yang begitu banyak. Kenapa? Karena Kalimantan Selatan ini termasuk provinsi yang memiliki minyak bumi yang melimpah, kayunya juga banyak, mineralnya banyak, ada intan, emas, dan lain sebagainya. Perikanannya juga cukup maju, kemudian keanekaragaman hayati dan berbagai spesies satwa. Yang menjadikan Kalimantan Selatan itu salah satu provinsi yang paling kaya di Indonesia gitu. Terutama dengan potensi ekowisatanya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan itu adalah yang paling atas ini puncak yang di Sultan Adam itu, yang di bawah ini adalah pantai Gadambaan yang ada di Kota Baru. Nah, berdasarkan banyaknya sumber daya alam kita tadi, saya akan fokuskan kepada batu baranya, yaitu pemanfaatannya bagaimana, kemudian dampak bagi lingkungannya bagaimana di Kalimantan Selatan, dan langkah-langkah pemulihan lingkungan pasca kegiatan penambangan itu. Nah, sumber daya alam di Kalimantan Selatan, khususnya minyak bumi, itu sangat banyak sekali, kayu juga banyak, mineralnya juga banyak. Nah, salah satu bentuk mineral dan minyak bumi yang ada di Kalimantan Selatan yang terus kita eksploitasi adalah batu bara. Cadangan batu bara di Kalimantan Selatan itu mencapai 23,76 miliar ton. Tapi setiap tahun kita itu memproduksi lebih dari 60 juta ton. Bahkan pada tahun 2018 itu mencapai 76 juta ton. Berdasarkan laporan dari pemerintah Kalimantan Selatan, kalau kita terus-terusan memanfaatkan 76 juta dan bahkan lebih, itu kira-kira tahun 2030 batu bara yang ada di Kalimantan Selatan itu diprediksi akan hilang. Nah, kemudian sektor kayunya juga banyak, Bapak Ibu. Kita lihat masih di Banjarmasin itu masih banyak perusahaan-perusahaan kayu. Kayu bulat itu produksinya tahun 2022 mencapai 403 meter kubik, sedangkan kayu olahan itu mencapai 490.000 meter kubik. Sektor perikanan pun begitu, perikanan tangkap tahun 2013 itu mencapai 176 ton, kemudian perairan umum seperti udang dan lain sebagainya itu 65.000 ton, dan yang dibudidayakan itu mencapai 37.000 ton. Keanekaragaman hayati dan satwa juga kita tahu luar biasa, bahkan di Kabupaten Barito Kuala itu ada konservasi bekantan. Nah, ini contoh sumber daya alam yang kita punya, ada rusa, hutan pinus yang ada di Kabupaten Banjar, dan ini sama, ini puncak Meratus juga yang sebelah kanan. Kemudian ini ada air terjun Lano juga, kalau nggak salah di Tapin ini. Kemudian air panas, dan ini tadi pantai yang sama dengan slide sebelumnya. Nah, bagaimana dengan batu baranya? Karena kita tadi fokus ke batu bara.
batu baranya Kalimantan Selatan ini menjadi sektor penyumbang terbesar penghasilan produk domestik regional bruto di Kalimantan Selatan. Area pertambangan di Kalimantan Selatan itu mencapai hampir 1 juta hektar. Ini pada tahun 2020 kalau tidak salah. Kalau sekarang bisa lebih lagi. Kemudian seperti tadi, hasil penambangannya lebih dari 60 juta ton. Dan yang paling besar adalah PT, yang kita tahu yang paling terkenal adalah PT Adaro. Itu pada tahun 2020 atau 2021 menghasilkan 51 juta ton batu bara. Nah, ini adalah peta sebaran posisi pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan dan Timur. Bisa kita lihat, di Pulau Kalimantan itu hanya Kalimantan Selatan dan Timur yang memiliki paling banyak. Bisa kita lihat yang di warna merah itu adalah yang sudah beroperasi, sedangkan titik-titik warna kuning itu yang baru mulai dibangun. Nah, sedangkan grafik yang di kiri itu menunjukkan seberapa besar sektor-sektor industrial itu berkontribusi dalam penyumbang PBRD tadi. PDRB ya. Kita bisa lihat mining and excavation di sini pertambangan itu mencapai dari 60% sampai 100%. Artinya 40 sampai kira-kira 30%. Tapi di balik kekayaannya, pada batu bara dan mineral terdapat satu hal yang mengkhawatirkan, yaitu kalau kita terus-terusan menggerus batu bara itu, lingkungan akan rusak, terutama tanahnya. Kita lihat di sini, ada penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontaminan asam dan logam berat, pestisida, polutan organik, dan lain sebagainya yang dapat meresap ke dalam tanah. Ini salah satu lahan bekas tambang yang di atas, yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Selain itu, pertambangan juga dia merusak tutupan vegetasi lahan yang ada di atasnya, seperti contohnya yang ada di bawah. Kita bisa lihat daerah sekitar tambang itu rata-rata tidak ada rerumputannya kalau kita biarkan. Kemudian tanahnya juga bersifat asam. Nah, ini salah satu contoh dampak dari tanah yang kita eksploitasi terus untuk batu bara. Yang di bagian atas, kita bisa lihat vegetasi di atasnya itu, di atas tanah batu bara, bisa kita lihat gundul. Sama dengan di bagian bawahnya, yang bagian bawah ini milik PT Hasnurium Sinergi ya, dengan anak perusahaannya BRE, Bumi Mas Energi kalau tidak salah. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menangani lahan tambang batu bara yang tadi airnya, menurut presentasi dari Ibu Ipa tadi, airnya tercemar, kemudian saya menemukan juga tanahnya tercemar. Salah satu cara yang terbaik adalah seperti yang tadi disebutkan, menggunakan good mining practice, yaitu pendekatan yang sangat penting agar aspek lingkungan itu bisa dikelola secara berkelanjutan. Dasar hukumnya Permen ESDM nomor 26 tahun 2018. Langkah-langkahnya itu ada sampai. Yang pertama ada teknik pertambangan, konservasi mineral batu bara, keselamatan kerja, kemudian keselamatan operasional, pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi, dan pemanfaatan teknologi. Nah, bagaimana strategi secara umum untuk memulihkan LPTB atau lahan pasca tambang batu bara, disingkat LPTB? Kita bisa memulihkan dengan beberapa cara. Salah satunya kalau misalkan airnya sudah tercemar dan cemarannya itu polutannya masuk ke dalam tanah, tanahnya dijadikan lahan untuk tumbuhnya berbagai vegetasi, maka kita harus memantau dan mengendalikan jejak unsur cemaran tanah tersebut. Sehingga kita bisa tahu yang berbahaya untuk dikonsumsi yang mana. Kemudian revegetasi dengan spesies pohon asli atau memanfaatkan tumbuhan pionir yang lebih cepat tumbuh. Jadi sebelum pohon aslinya bisa tumbuh, kan pohon asli biasanya lambat untuk tumbuh, kita tanami tanaman pionir dulu, seperti tadi contohnya rerumputan dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi biochar, kemudian meningkatkan keanekaragaman mikroba tanah,
dan inisiatif mengembangkan masyarakat. Nah, ini salah satu video sedikit mungkin dari seseorang yang berada di daerah tambang. Mungkin bisa kita tonton. Ini kan gitu kita bilang. Saya khawatir, Pak. Kalau tambang Suaranya kalau tidak terdengar, dia akan tinggalkan aja. Kalau bagi kami, bisa kita lihat, Bapak Ibu. jadi nggak ada apa. Contohnya Pak, air minum aja kami punya. Tapi kan gitu kita bilang. Beliau bilang katanya kalau dari tambang sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Air minum saja kita beli. Bahkan kalau mungkin tambangnya tidak dipakai, mereka akan meninggalkan bekas tanpa menanami dengan pupuk lagi. Jadi itu segelintir harapan dari masyarakat di sekitar tambang milik PT Arutmin yang ada di Asam-Asam. Baik, Bapak Ibu, mungkin karena sudah lewat waktunya, ini saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau urun rebuk bertanya. Silakan. Langsung aja, Bu Ifah kah? Oh iya Bu, baik. Pertanyaannya untuk Saudara Rahmat. Ya. Di situ tadi dari penjelasan dari Pak Rahmat tadi, yang saya ingin tanyakan, yang termasuk limbah pencemaran tanah itu apa aja? Apakah cuma dari airnya itu aja atau ada lainnya? Seperti itu. Terima kasih. Atau namanya bekas oli kah atau apakah? Terima kasih. Ya, langsung mungkin dijawab Pak Rahmat ya, pertanyaannya ke Pak Rahmat. Kalau limbah pencemaran tanahnya itu biasanya tidak hanya dari bekas airnya, Bu, tapi bisa jadi kalau bekas airnya tadi kan airnya asam, betul. Kemudian sebelum kegiatan tambang, mungkin kegiatan pembukaan lahan, mereka bakar lahan, kemudian pasca tambang, kalau misalkan tambang itu kan dia mengambil bagian dalam. Kalau bagian dalam itu tertimbun ke atas, maka zat-zat hara yang ada di atas itu akan ya sulit untuk berkembang karena posisinya menjadi di bawah. Kemudian kelembapan air, kelembapan tanah juga akan berkurang sehingga air itu kesulitan tumbuhan itu kesulitan untuk tumbuh di atas karena tadi zat haranya sudah tidak ada, kemudian jalur airnya porositasnya atau jalannya air atau oksigennya itu kan berkurang juga. Sudah itu tanahnya ikut asam gitu. Selain itu bisa juga dari limbah yang berupa limbah kimianya, misalkan timbal dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan sepanjang pengetahuan saya. Izin menambahkan ya Pak Rahmat ya, soalnya Bisa. kebetulan saya juga ada info sih, ini maksudnya untuk pencemaran tanah ini selain dari hal yang Pak Rahmat sebutkan tadi, ada seperti contohnya semuanya bekas alat-alat beratnya, contoh ban. Nah, ban yang sudah nggak kepake ataupun ceceran oli dan alat-alat untuk alat-alat berat untuk proses penambangannya tersebut. Seperti itu, cuma menambahkan aja. Terima kasih. Ya, baik. Bu Nur Elva, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan bertanya kepada Bu Diva ya. Ya, Bu Diva, pertanyaannya cuma sederhana seperti ini. Apakah ada aksi nyata sebagai pendidik gitu kepada peserta didik untuk mengatasi pencemaran udara
Oke, itu aja pertanyaannya. Ya, silakan Bu Diva, langsung. Oke, ini kalau ulun peserta didik ulun aja, guys. Oke, Jadi, oke. jadi ulun biasanya gini, kalau ulun kan di SMK, nah mereka itu suka jalan-jalan terus yang main yang knalpot di apa sih yang di motif gitu, yang sampai ada berasap banget. Nah itu ulun tegur, nah, ulun suruh coba deh kamu dekat-dekat sama knalpotmu itu. Nah karena kan itu menyumbang emisi. Jadi pelan-pelan dibicara ngomongnya kayak gini sih, tuh kamu suka nggak dekat motormu, enak nggak ngirup asap motor gitu. Kalau mereka pasti kan ya enggak bu, ini bau boy kayak gitu. Nah, nah jadi itu balikan lagi. Nah kamu kayak gitu nggak enak kan, nah, kamu sendirinya nggak suka, masa kamu kayak gitu sama sama orang lain gitu. Terus eh kalau mereka sukanya itu kan bakar-bakar itu sampah. Nah jadi apa dikasih tahu juga nih apa sekarang tuh panas loh jangan kayak gitu. Itu karena bukan kebanyakan yang sudah bakar-bakar sampah itu, nah jadi kayak pakai bahasa Banjarnya tuh amun bahan pian tuh membakar sampah tuh kan kebakaran tuh, nah jadi mereka tuh kayak oh ini boleh ini kayak gitu, kayak lebih kayak sambil ada contohnya ditegur, jadi mereka tuh lihat gitu. Apalagi kalau anak-anak tuh kalau nggak kejadian dulu nggak akan kapok. Oke, baik. Gimana Bu Norelva? Oke, eh, cukup Bu. Ya, Ya, memang oke, kita baik. harapkan ada aksi nyata dari para pendidik untuk mengurangi Iya, iya. pencemaran Nanti itu udara, dia. memberikan Ya, pengertian. oke. Nanti itu di akhir kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi? Karena ini juga menghemat waktu, saya kira 5 menit sudah digunakan secara maksimal oleh dua presenter, Bu Diva dan Bu Rahmat. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Diva dan Bu Rahmat. Selanjutnya, ya, siapa Bu Nur Elva? Selanjutnya Pak Aldi dan Pak Taufik, Bu. Ya, Pak Aldi dan Pak Taufik, silakan. Ya, saya mulai langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, di sini saya mengambil ilmu mengenai dampak limbah industri pabrik tahu terhadap pencemaran lingkungan. Nah, di mana di tempat saya ini dekat sekali dengan pabrik tahu yang di belakangnya itu langsung persungaian. Bahkan rumah saya juga yang ada di Martapura pun juga dekat dengan pabrik tahu yang di belakangnya juga mayoritas banyaknya adalah sungai, di mana kita tahu juga bahwa Kalimantan Selatan ini adalah kota yang 1000 sungainya. Pabrik tahu merupakan industri kecil rumahan, di mana pengelolaan limbah dengan pertimbangan biaya yang sangat besar dalam pembangunan instalasi pengolahan limbah dan operasionalnya. Nah, limbah tahu ini juga akan menimbulkan aroma yang kurang sedap sehingga mengganggu estetika dan kehidupan ekosistem di sekitarnya. Ya, lanjut. Rumusan masalah yang akan diambil adalah dampak pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri pabrik tahunya dan pengelolaannya. Ya, lanjut. Adapun tujuannya untuk mengetahui pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri pabrik tahu dan pengelolaan limbah industri pabrik tahu tersebut. Nah,
Industri pengolahan tahu ini menghasilkan limbah cair yang menimbulkan pencemaran karena mengandung komponen organik yang sangat tinggi. Nah, limbah cair industri ini memiliki protein dan asam amino yang menyebabkan limbah cair mengandung biological oksigen demon atau BOD dan lain-lainnya. Lanjut, Rahmat. Nah, sifat-sifat limbah tahu ini biasanya kita ketahui kalau yang namanya limbah itu pasti ada berwarnanya, airnya lebih keruh karena tingginya zat yang tersuspensi, adanya bau, habis itu ada merupakan senyawa protein yang ada di dalam limbah cair tersebut yang mengakibatkan aroma tersebut tidak sedap, dan pH rendah karena menggunakan cuka biasanya pemrosesan pembuatan tahu tersebut dan mempunyai kandungan organik yang sangat tinggi. Nah, ini beberapa dampak pencemaran limbah tahu industri pabrik tahu. Nah, di mana para pabrik industri tahu itu biasanya membuang limbahnya itu di sungai. Padahal kita kan di Kalimantan ini sangat bergantung juga terhadap air sungai. Apalagi limbah-limbah tersebut dibuang dengan tanpa pengelolaan yang benar sehingga pencemaran air itu bisa tanpa pengolahan, karena mungkin warga Kalimantan seperti kata si Desi tadi itu ingin instan saja tanpa mengelola, langsung dibuang begitu saja ke perairan di sungai sehingga menyebabkan beberapa sungai itu bau, warnanya juga sudah keruh dan hal-hal sebagainya. Pencemaran di air ini terjadi karena proses produksi tahu dapat mengandung bahan organik seperti protein dan lemak. Jika limbah ini dibuang ke sungai atau saluran air tanpa pengelolaan yang memadai bisa menyebabkan pencemaran air dan mengganggu kehidupan air akuatiknya. Sehingga banyak ikan-ikan yang di daerah sungai tersebut mati ataupun tidak berkembang. Makanya ikan sekarang kecil-kecil, tidak bisa besar-besar seperti dahulu, itu karena adanya pencemaran air tersebut. Bahkan proses pembuatan tahu tersebut bisa mencemarkan udara kita, di mana yang energi dari pabrik tahu tersebut itu biasanya menggunakan bahan bakar seperti batok kelapa ataupun kayu-kayu yang dibakar sehingga menyebabkan partikel-partikel karbon monoksida dan partikel debu. Nah, itu bisa juga menyebabkan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Nah, kemudian limbah dari proses pembuatan tahu tersebut seperti ampas kedelai itu dapat menjadi masalah pemrosesannya jika tidak dikelola. Limbah ini biasanya mengeluarkan gas metana jika terurai di tempat pembuangan sampah yang tidak terkelola, yang merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Nah, lanjut, Rahmat. Nah, padahal sudah bisa di pengelolaan limbahnya itu bisa dibuat menggunakan pengelolaan secara biologis maupun biofilter. Hanya saja ya kebiasaan masyarakat kita yang terlalu ingin instan sehingga dengan mudahnya saja membuangnya, karena apalagi di belakang pembuangannya itu langsung aliran sungai ataupun tempat-tempat yang bisa dibuang tanpa melakukan suatu pengelolaan. Ya, lanjut, Rahmat. Nah, pengelolaan secara biologis ini limbah cair industri tahu itu secara biologis merupakan pengelolaan yang melibatkan keberadaan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik yang berada pada sistem pengelolaannya, di mana metabolisme tanpa menggunakan oksigen yang dilakukan oleh bakteri anaerob. Ya, lanjut, Rahmat. Nah, sekarang pengelolaan secara biofilter. Biofilter merupakan reaktor biologis dengan bangunan tetap di mana mikroorganisme melekat pada permukaan media yang kaku seperti plastik ataupun batu. Nah, pengelolaan biofilter ini merupakan sistem pengelolaan limbah cair industri tahu yang mengandung bahan berpori tetap. Bakteri dilekatkan yang di permukaan media, aliran air limbah pada proses yang dilakukan dengan aliran itu ke atas dan ke bawah. Ya.
Selanjutnya Rahmat. Nah, jadi kesimpulannya di mana limbah dari pabrik tahu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan kita, di mana ada air, bahkan udaranya juga terkena juga dari pabrik-pabriknya. Dan pencemaran tersebut tanpa pengelolaan limbah industri. Nah, untuk berbagai strategi menguranginya adalah pemrosesan pemanfaatan limbah yang dihasilkan itu sebaiknya lebih diperhatikan lagi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke presentasi berikutnya, Bapak Taufik. Oke, Bapak. Baik, Pak Renaldi. Selanjutnya silakan Pak Teguh Rohman. Oke, baik. Cek soal untuk dengar, Bu. Halo, soal untuk dengar jalan. Bagus, bagus. Dengaran Dengar. untuk PPT-nya sudah terlihat. Terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini belum mengangkat pencemaran. Bisa dibesarkan mungkin Pak Taufik? Slideshow nggak bisa ya? Bisa nih. Full screen ya. Ini sudah terlihat, Pak. Oke, ya, oke, silakan. Oke, di sini belum mengangkat tentang pencemaran lingkungan udara ya. Nah, belum ambil dari studi kasusnya dari Jakarta ini. Mengutip dari paparan ini meningkatkan di mana peningkatan pencemaran udara ini disebabkan oleh kebanyakannya dari kendaraan bermotor. Nah, kemudian dari pencemaran di Jakarta ini, sekarang apakah ini menjadi solusi yang sekarang ingin ditanggulangi oleh pemerintah sekarang yang ingin banyak melakukan kendaraan bermotor atau listrik ini. Namun juga banyak menjadi masalah juga menjadi problematik juga karena dengan banyaknya kendaraan listrik ini menyebabkan juga anak-anak juga berkeliaran memakai kendaraan ini. Ini sampai sekarang juga menjadi masalah. Nah, kemudian jenis dan penyebab pencemaran udaranya ini saya bagi menjadi 3, misalnya berdasarkan bentuknya. Jenisnya itu ada gas dan berupa partikel ya dari perusahaan industri tadi. Kemudian berdasarkan tempatnya ada yang berasal dari indoor maupun outdoor, dan kemudian berasal dari asalnya itu disebabkan oleh primer maupun sekunder. Primer ini ya berupa dari tadi asap kendaraan bermotor. Nah, untuk indoor dan outdoornya tadi, kalau di indoor misalnya berasal dari perkantoran-perkantoran itu yang dari pembuangan AC itu menyebabkan juga salah satunya pencemaran udara. Nah, dampaknya itu misalnya pada daun bayam, daun tumbuhan ini, akibat dari pencemaran udara ini, daun bayam pun kalau sering terkena dari misalnya asap kendaraan bermotor itu menjadi mengering, kadang daunnya itu berubah. Nah, ada pun juga yang efek SO2 ini terhadap vegetasi misalnya dapat menimbulkan pemucatan pada bagian antara tulang atau tepi daun pada tumbuhan, ya seperti yang digambar daun bayam. Kemudian pada tanaman sayuran juga yang terkena mengandung pencemaran PB mempunyai potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat apabila tanaman sayuran tersebut dikonsumsi oleh manusia. Nah, bagaimana sih penanggulannya Ibu-ibu, Bapak untuk mengatasi pencemaran udara ini? Yakni dengan melakukan di rumah misalnya membuat ventilasi dan diusahakan polutan yang masuk itu seminimum mungkin terhadap ruangan rumah kita, dan kemudian tempatkan juga alat-alat udara dekat dengan sumber pencemaran ya tadi misalnya ventilasi. Kemudian dengan alat elektronik sekarang kita dapat memakai filtrasi yakni dengan cara pasang filter yang digunakan dalam ruangan. Nah, bagaimana sih implementasinya di sekolah? Kita sebagai tenaga pendidik harus bisa mengimplementasikannya di sekolah, menyampaikannya kepada anak peserta didik, misalnya dengan selalu mengingatkan mereka, yakni kalau ada sampah ya tidak membakar sampah karena menyebabkan penyimpangan udara yang berbau yang tidak enak jadinya.
Kemudian mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Pasti terpakai sih, cuman ya setidaknya kita mengurangi atau menghemat. Kemudian meminimalisir ini, mengikuti aturan pemerintah yang Car Free Day agar kita dapat berada di jalan yang sehat, yang pada hari tertentu, misalnya Car Free Day tadi. Mungkin di sini saja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya silahkan urung lembutnya untuk masukan ke Pak Taufik dengan Pak Renaldi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di ini dulu ya, di lift dulu Pak Taufik. Oke, baik. Baik, pertanyaan silakan Bu Bunga. Terima kasih Bu. Mungkin untuk Bapak Taufik, tadi ada dipaparkan sedikit di dampak pencemaran udara itu ada tanaman sayur yang terkena atau mengandung pencemaran itu berbahaya bagi kesehatan. Mungkin bisa dipaparkan lagi berbahaya seperti apa dan apakah ada zat-zat tertentu yang terkandung di sayuran yang tercemar tadi yang berbahaya bagi tubuh. Gitu Bu. Terima kasih. Oke, silakan langsung. Oke, terima kasih Bu Bunga. Nah, kenapa tadi? Dan seringnya malah kita di pasar-pasar, sekarang kan banyak tempat-tempat pasar itu yang di pinggir jalan ya. Dan di pinggir jalan itu kebanyakan juga sepeda motor itu berlaluan misalnya. Nah, dari asap kendaraan bermotor itu menimbulkan senyawa PB namanya klorin-kimia. Itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Menempel ya sayuran yang kita jual di pinggir jalan, yang kita beli di pinggir jalan, atau makanan pun misalnya yang terkena PB itu sangat berbahaya. Karena apa? PB ini berbahaya itu bagi kesehatan itu bila masuk ke dalam tubuh itu, dia itu menghambat aktivitas enzim. Karena logam ini bisa mengikat yang gugus-gugus di dalam tubuh kita, dalam protein itu yang akan menghambat aktivitas enzim tadi. Mungkin itu saja yang dapat ulun jelaskan. Baik. Ada lagi? Ya, silakan Bu Fitriani. Sedikit menanyakan dengan Pak Renaldi, apakah suara saya terdengar ya? Tadi kan di sekitar tempat tinggalnya Pak Renaldi kan ada ini pabrik tahu ya. Nah itu yang dari pabrik tahu di sekitar tempat tinggal Pak Renaldi itu sendiri upayanya dalam pembuangan limbahnya itu seperti apa? Apakah langsung dibuang saja atau memang ada upaya atau memang karena itu perusahaan industri rumah tangga gitu langsung dibuang-buang saja gitu atau ada seperti apa mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi setahu saya karena di dekat perumahan saya yang di Landasan Ulin ini, dia itu pabrik rumahan, sehingga di belakangnya ada industri pabrik tahunya. Sehingga saat pengelolaan, dia di belakangnya itu sungai, itu airnya yang dibuang, tapi untuk limbahnya itu dimasukkan ke dalam tong dan nanti dibawa ke TPA. Nah, setelah di TPA itu, saya kurang tahu kelanjutannya itu di pemprosesan secara biologis atau yang biofilter tadi, ataupun langsung dibuang juga di tempat TPA yang lain, bahkan mungkin dibuang ke aliran sungai yang lebih besar, saya juga kurang tahu. Hanya saja untuk air di sekitar sungai tersebut itu sudah keruh akibat pembuangan air cairan dari pabrik tahu tersebut. Mungkin itu yang saya ketahui. Oke, terima kasih Pak Renaldi. Baik. Itu di Banjarbaru ya Pak Renaldi ya? Ini di Landasan Ulin Ibu. Ya, yang baru itu ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya kira cukup ya. Jadi karena waktu juga mungkin nanti di lain waktu kita bisa diskusi secara menyeluruh tentang beberapa topik studi kasus ini ya. Kita berikan hapus dulu Bapak Ibu sekalian untuk Pak Renaldi dan Pak Taufik. Baik, selanjutnya silahkan untuk Bu Nur Alvina aja. Bu Nur Alvina dengan Bu Fitriani. Silakan. Izin share screen ya Bu. Ye, silakan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang yang ada di daerah kita, yaitu pencemaran air limbah dari kain sasirangan. Sebelumnya yang kita tahu sendiri, sasirangan itu kan merupakan kain khas daerah kita, dan juga itu adalah budaya yang ada di daerah kita. Karena pembuatannya tersebut, kan pembuatannya tuh banyak limbah-limbah dari kain sasirangan ini tuh banyak yang langsung dibuang ke sungai. Apalagi dari yang kita tahu, Kalimantan Selatan itu banyak memiliki daerah perairan, apalagi khususnya di Banjarmasin. Dan produksi kain sasirangan ini juga banyak yang ada di daerah Kalimantan Selatan, dan banyak yang ada di buat pengelolaannya ini tuh kurang untuk pengelolaan dari kain sasirangan ini. Nah, kain sasirangan itu memiliki karakteristik yang dimana limbah sasirangan itu mengandung bahan pencemar, yaitu seperti senyawa organik sintetis fenol, serat logam berat. Karakteristik air limbah industri ini adalah kandungan logam berat seperti krom total, timbal, kadmium, serta parameter COD, BOD, TSS, 9pH, dan keparuhan. Apabila kita tidak dapat menanggulangi pencemaran air limbah di sasirangan ini, sehingga air limbah tersebut akan menyusuri sungai atau daerah rawa atau di danau, sehingga memiliki dampak biasanya yang pertama untuk biota air, yang dimana kadar oksigen yang terlarut dalam air semakin berkurang karena semakin banyaknya zat yang tercemar berasal dari limbah. Air limbah ini kan mengandung banyak bahan kimia yang berbahaya. Apabila langsung dibuang ke sungai atau daerah perairan tanpa difiltrat, itu tuh dapat menimbulkan kerusakan bagi biota air, misalkan ikan banyak yang mati atau tumbuhan tidak bisa tumbuh lagi di daerah perairan tersebut. Selanjutnya pada kualitas air, penurunan kualitas air menjadi salah satu dampak pencemaran sungai, yang dimana warna sungai yang tidak jernih dengan pH yang tidak netral menyebabkan air sungai yang sudah tidak layak untuk konsumsi karena kualitasnya telah menurun. Yang dimana kita lihat itu banyak kan air sungai sudah tidak jernih, apa segala macam. Mungkin salah satu itu ada dari limbah sasirangan, atau limbah industri tekstil yang lain. Sehingga kualitas air yang ada itu jadinya menurun, sehingga yang sudah terkandung zat apabila kita konsumsi itu tuh berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya ada timbulnya penyakit, yang dimana banyak penyakit yang menular yang terbawa oleh air. Kita tahu daerah Kalimantan Selatan memiliki daerah perairan yang banyak, apalagi daerah Banjarmasin, yaitu kota 1000 sungai. Yang dimana masyarakatnya itu hidup di air, yang dimana dia mandi, gosok gigi, terus BAB, buang air besar, buang air kecil, segala macam semua itu berada pada sungai. Apabila limbah tersebut menyusuri sungai, banyak penyakit-penyakit, apalagi limbah tersebut memiliki bahan kimia yang berbahaya, sehingga dapat menimbulkan penyakit pada diri kita sendiri, misalkan seperti sakit perut ataupun penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selanjutnya estetika lingkungan, yang dimana air sungai yang mengandung sampah atau limbah akan menjadi masalah baru bagi estetika lingkungan, sehingga mengganggu pemandangan mata yang berujung pada terganggunya kenyamanan dan keasrian sungai. Nah, di sini kan karena warnanya sudah jelek, apa segala macam, dan airnya sudah tidak jernih lagi, jadi tuh kita melihatnya itu sudah nggak estetik lagi sungai tersebut, dapat merusak pemandangan mata, jadi tidak asri lagi. Nah, solusinya yang pertama itu ada namanya partisipan masyarakat, yang dimana jangan cuma pemerintah aja yang di sini, tapi masyarakat di sini bergerak. Bagaimana selain dari limbah kan di sungai atau di daerah danau itu juga banyak sampah-sampah atau segala macam. Di sini mungkin masyarakat di sini bisa saling bekerja sama atau bergotong royong untuk memberikan solusi yang terbaik bagi perairan mereka. Selanjutnya regulasi, yaitu peraturan yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 adalah salah satu peraturan dalam hal pengendalian air yang ada di Indonesia. Aturan tentang pencemaran sungai perlu diciptakan untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan sungai melalui pengaturan, pengawasan, dan perencanaan untuk perlindungan sungai itu sendiri atau perairan itu sendiri. Di sini pemerintah itu udah membuat bagaimana sih cara mengendalikan air di Indonesia, sudah ada peraturannya sendiri.
Tetapi kita mungkin sebagai masyarakat yang namanya peraturan itu pasti kita langgar. Yang dimana mereka tidak mau ingin mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membuat salah satu pengelolaan yang lebih baik untuk limbah Sasirangan ini. Sehingga mereka asal buang aja. Dan sebenarnya kalau misalkan kita melanggar dan kata pemerintah itu akan mendapatkan denda atau sanksi yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Oke, selanjutnya ada lahan basah buatan nih. Lahan basah buatan ini adalah pengelolaan salah satu rekayasa sistem pengolahan limbah yang dirancang untuk dibangun dengan melibatkan tanaman air, tanah, atau media lain atau secara sendiri dengan vegetasi. Yang dimana lahan basah buatan ini dapat dibuat, menurut saya dapat dibuat untuk salah satu pabrik atau salah satu rumah industri dari kain Sasirangan, yang dimana lahan basah buatan ini dibuat dalam satu rumah industri tersebut. Jadi limbah itu nanti akan dibuang ke dalam lahan basah buatan ini. Jadi tidak langsung dibuang ke sungai. Dan pada lahan basah buatan ini juga memiliki sistem-sistemnya tersendiri, tidak langsung asal buang ke sungai. Sehingga perairan yang ada di daerah atau di sekitar mereka itu tidak tercemar atau tidak terkandung bahan-bahan kimia yang berasal dari limbah Sasirangan tersebut. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil, Sasirangan itu kan merupakan kain khas tempat kita dan kita harus patut melestarikan budaya kain Sasirangan ini. Tetapi karena kain Sasirangan ini semakin banyak yang ada, apalagi Kalimantan Selatan ini memiliki daerah perairan yang banyak dan kita kebanyakan hidup di perairan, jadi kita juga wajib menjaga daerah perairan tersebut dengan cara mengelola limbah tersebut atau dengan cara berpartisipasi masyarakat untuk bersama-sama agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan atau pencemaran air yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bu Fitri. Ini Bu, ulun izin share screen dulu. Apakah PPT ulun dan suara ulun terdengar jelas? Terdengar Bu, silahkan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sesi kali ini saya akan mempresentasikan makal saya yang berjudul Pencemaran Air dan Tanah pada Areal Sekitar Penambangan Intan, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Nah, kita tahu bahwa Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru itu terkenal dengan pendulangan intan. Pendulangan intan ini sebenarnya sudah ada di jejak abad ke-9, di mana pada tahun 1965 itu Banjarbaru sempat geger, ditemukannya ada yang namanya intan Trisakti dengan karat sebesar 166,75 yang ditaksir sekira 10 triliun. Nah, semenjak saat itu, maka kegiatan penambangan intan itu semakin digalakan. Nah, posisinya untuk penambangan intan sendiri di Kecamatan Cempaka itu ada di sekitar Kecamatan Sungai Tiung, kemudian Pumpung sampai ke Bangkal, itu daerah Kecamatan Cempaka, ujung perbatasan antara Banjarbaru dengan Bentok arah Tanah Laut. Nah, dalam hal ini yang akan saya bahaskan dalam presentasi ini yaitu ada 3, yaitu dampak pencemaran air dan tanah akibat penambangan intan tadi, kemudian solusi dari pencemaran air dan tanah berdasarkan hasil membaca dan studi literatur, kemudian beberapa saran atau masukan terkait bagaimana mengatasi miskonsepsi peserta didik terhadap pencemaran air dan tanah tadi. Nah, di Cempaka sendiri, kegiatan penambangan intan itu kan sudah dianggap sebagai aktivitas yang turun-menurun ya. Nah, jadi dianggap sebagai mata pencarian turun-temurun dan karena semakin digalakkan itu kegiatan penambangan, bahkan ada salah satu destinasi wisata dan edukasi yang sebenarnya meskipun saat ini dibiarkan seadanya. Nah, selain tadi 2 dampak positif yang sebenarnya tidak terlalu berdampak positif ya, banyak dampak negatif yang diperoleh ya. Yang pertama adalah dari
aspek hidrologi, yaitu semakin meluasnya areal tambang sehingga mengakibatkan tadi kejadian kebanjiran, kemudian pencemaran bahan berbahaya terhadap tanah. Selain itu ada mortalitas ikan, meningkatnya mortalitas ikan, pencemaran logam berat pada perairan sekitar, kemudian adanya timbunan tanah yang tadi bekas galian itu mengakibatkan tanah atau lahan di sekitar dari penambangan itu adalah kedap air dan menjadi padat, kemudian mengikisnya lapisan tanah bagian atas atau topsoil sehingga menurunkan kesuburan dan berdampak terhadap erosi. Dampak negatif lainnya tentu banyak, salah satunya adalah sedimentasi sungai, kemudian gangguan estetika lahan yang tadi semakin bertambahnya jumlah lubang yang dihasilkan dari kegiatan penambangan. Rembesan air asam yang berakibat pada munculnya limbah pencucian yang mengakibatkan pencemaran perairan dan berdampak pada resiko banjir. Nah, bagaimana dampak negatifnya terhadap manusia? Dari beberapa penelitian bisa dilihat bahwa salah satunya adalah meningkatnya resiko kematian para penambang lubang dalam, ya. Ada salah satu kanal YouTube di Trans TV yang pernah saya lihat, tapi mungkin tidak bisa ditampilkan di sini karena waktunya lumayan banyak itu video. Jadi salah satu keluarga itu diwawancarai, suaminya itu salah satunya korban dari penambang intan ini, ya, karena longsor, dan mungkin sudah sekitar ada hampir 500 orang lebih yang sudah terkubur di lahan itu. Dan tapi anehnya kenapa kegiatan ini dianggap turun-temurun tadi tetap dilaksanakan sampai saat ini, ya. Kemudian di penelitian lain juga diteliti bahwa ternyata para penambang itu kadar hemoglobinnya itu tercemar dengan logam berat dan ada resiko kecacingan. Nah, ini selain tadi mengakibatkan erosi karena semakin terbukanya lahan akibat penambangan, ditambah pula dengan semakin banyaknya perumahan yang dibangun di daerah sekitar Cempaka, dan semakin banyaknya perumahan atau rumah-rumah masyarakat yang berada di bantaran sungai, maka itu mengakibatkan meningkatnya debit air, dan hujan sedikit saja Cempaka ini sudah banjir sekarang. Nah, kaitannya dengan lahan, pencemaran lahan, tadi salah satunya sudah disebutkan juga bahwa tercemar logam berat, ya, Hg atau merkuri, kemudian pH-nya juga mengalami penurunan serta kerusakan biota. Salah satunya tadi meningkatnya kematian pada ikan, ya. Nah, bagaimana solusinya? Jadi dari pemerintah daerah itu sendiri sebenarnya tadi yang seperti Pina sampaikan, atau pemerintah pusat sudah mengeluarkan undang-undang, ya, yang itu bisa memberikan berupa teguran tertulis, ya, sampai pencabutan izin lingkungan. Tapi karena di Cempaka ini dia adalah penambangannya kebanyakan memang hampir semuanya itu adalah penambangan ilegal, penambangan rakyat. Sehingga ketika pemerintah daerah tidak bisa langsung memberikan tadi penutupan lahan misalnya secara paksa, karena itu pasti akan menimbulkan berbagai dampak sosial. Nah, upaya pemerintah yang bisa dilakukan selama ini adalah salah satunya adalah melakukan edukasi PHBS, ya, kepada masyarakat, hidup bersih dan sehat. Kemudian tapi ini belum dilakukan, ya. Bisa karena tadi tercemar oleh merkuri, pemerintah bisa memberikan subsidi penampungan dari limbah tadi, kemudian penyaringan dari perairan yang akan dibuang sebelum dimanfaatkan. Karena di sekitar penambangan itu juga ada beberapa lahan pertanian dan lain sebagainya. Nah, hal terpenting lainnya adalah yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat itu adalah memberikan suntikan modal kepada masyarakat untuk bersedia alih pekerjaan menjadi peternak itik salah satunya, ya. Dan dalam hal ini mungkin pemerintah daerah bisa menyediakan potensi yang lebih luas sehingga bisa ke sektor yang lain. Nah, bagaimana dengan upaya reklamasi dan revegetasi dari lahan bekas galian tambang intan di Kecamatan Cempaka? Sampai saat ini penambangan itu karena tadi adalah penambangannya itu penambangan ilegal dari penambangan rakyat, maka memang tidak ada kegiatan revegetasi atau reklamasi tadi. Jadi menyisakan banyak sekali lubang terbuka yang terus-menerus meluap, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat
banyak sekali opsi untuk melakukan revegetasi ya. Salah satunya menanami kembali ya, kemudian menutup lubang itu dengan tanah yang dibuka tadi, tapi itu tidak dilakukan oleh masyarakat sekitar ya, karena mungkin keterbatasan pengetahuan dan dana juga ya kan. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah teknik fitoremediasi. Nah, dalam hal ini yang terpenting itu adalah berdasarkan yang saya baca itu dan saya lihat dari yang upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu adalah memang seharusnya ada edukasi dan pendampingan. Kalau tadi edukasi, masyarakat memang tidak punya pengetahuan tentang itu, berarti diedukasi, kemudian diberikan pendampingan berupa suntikan modal dan tidak hanya modal tapi didampingi supaya ada perubahan yang tadi kegiatan penambangan itu tidak berkelanjutan, kegiatan ini tidak berkelanjutan sehingga bisa diarahkan ke sektor yang lain untuk masyarakat sekitar Cempaka karena ada juga penelitian yang saya baca untuk tingkat pendidikan di daerah masyarakat Cempaka ini tergolong rendah ya sehingga mereka terputar dalam siklus yang itu saja. Berikutnya. Nah, ini salah satu teknik fitoremediasi yang bisa menjadi salah satu opsi tadi, dilakukan penanaman dengan berbagai tanaman hutanan maupun tanaman yang lahan basah ya. Bisa jadi di daerah bekas tambang kalau memang dikelola dengan baik, didanai dengan baik, bisa dijadikan tempat wisata, yang mana di tempat wisata itu ditanami beberapa tanaman yang bisa menyerap logam berat ya. Jadi dengan diserapnya logam berat itu mungkin akan mengurangi pencemaran dari perairan di sekitar tambang intan Cempaka. Nah, ini beberapa tanaman yang sudah familiar bisa dimanfaatkan dalam teknik fitoremediasi seperti teratai, ya, kayu apu, kangkung dan lain sebagainya. Nah, tadi dimanfaatkan sebagai daerah wisata, kemudian bahan mineralnya bisa diolah ya menjadi bahan material nanomaterial, kemudian tadi reklamasi atau revegetasi dengan tanaman hutanan seperti trembesi atau sengon. Nah, ini saya mengaitkan dengan bagaimana upaya dari sisi edukasi terhadap pencemaran air maupun tanah di sekitar tambang tadi. Nah, kita tahu bahwa di sekitar Cempaka juga banyak sekolah dan bisa itu dimanfaatkan untuk misalnya guru atau dinas pendidikan terkait untuk mengembangkan supaya guru-guru dapat mengembangkan bahan ajar bermuatan yang berpikir kritis, berliterasi lingkungan, karena di sekitar mereka itu terpampang nyata pencemaran dan itu adalah aktivitas yang sudah dari abad yang lama sudah terjadi. Nah, itu dari segi pendidikan ya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek itu karena tadi sering terjadi kejadian banjir, maka bisa dikaitkan dengan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian juga pembelajaran berbasis integrasi keislaman ya. Salah satunya itu bisa dikaitkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas misalnya bahwa dalam agama kita diajarkan bahwa memang yang membuat kerusakan itu adalah tangan manusia sendiri ya. Yang terakhir diantaranya adalah kolaborasi lembaga dan organisasi lingkungan, kemudian pembelajaran praktis, observasi lapangan, serta kurikulum yang terintegrasi dengan lingkungan. Nah, kebetulan siswa kami di tahun 2018 itu pernah ada melakukan penelitian terkait dengan tambang intan ini, di mana yang diteliti itu adalah para penambang intan wanita. Nah, jadi memang tingkat pendidikan di sana sangat rendah dan memang terkurung dalam siklus yang tidak ada pencarian lain selain harus menambang, bahkan perempuan juga seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini adalah solusinya adalah memang pendampingan dan edukasi yang harus digalakkan. Oke, itu demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya silakan 5 menit ke depan untuk kurung lembut dari presentasi Bu Nur Alvina dengan Bu Fitriani. Silakan. Sudah ada yang angkat tangan. Siapa duluan ini? Antara Bu Eka, Pak Rahmat dengan Pak Renaldi. Siapa duluan? 3 orang. Penanya, silakan. Mungkin Boleh saya dulu, Ibu. Oke, silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatannya terkait tadi kan saya ingin bertanya dengan Vina, Ibu,
terkait Sasirangan, untuk di daerah kita sendiri di Kalsel, apakah sudah ada upaya untuk pengolahan limbah dari kain Sasirangan itu? Terima kasih. Langsung Oke, silakan. saya jawab ya, Bu. Yuk. Mengenai yang ada di daerah Kalimantan Selatan ini, saya ini juga ngambil referensi dari analisis atau skripsi dari sepupu saya yang dimana dia membuat rancangan lahan basah buatan ini untuk kain Sasirangan. Salah satunya rumah kain Sasirangan yang sudah menggunakan lahan basah buatan ini tuh ada di Cempaka, yaitu nama rumah industrinya kalau nggak salah yang namanya tuh Atum Cempaka. Nah itu saja yang saya ketahui, yang dimana daerah Atum Cempaka itu membuat tampungan air sendiri atau lahan basah buatan sendiri untuk produksi Sasirangan mereka, sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Itu saja. Baik, oke, cukup Bu Eka bertanya tadi. Jawab Ibu. Oke, baik, lanjut, silakan Pak Rahmat ya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Fitri. Tadi kan pasca tambang intan tadi tanahnya kita lihat tuh begitu kering. Nah, salah satu caranya ya kita menanami tanah itu dengan tumbuh-tumbuhan lagi. Nah, kira-kira sebelum bisa ditanami, tanahnya itu kan kering. Gimana cara kita menyuburkan tanahnya itu dulu, Bu? Kan kalau langsung kita tanami rerumputan, nggak mungkin dia bisa tumbuh subur gitu, Bu. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Berkaitan dengan izin menjawab, berkaitan dengan tanah tadi yang tidak tentu harus dipreparasi dulu ya bahasanya ya. Pertama tadi karena tanahnya juga bersifat asam ya. Nah, berarti pH-nya harus dinaikkan dulu dengan bisa ditambahkan dengan kapur dan lain sebagainya. Kemudian tadi kan juga tanahnya juga tercemar logam berat. Nah, maka tadi teknik salah satunya adalah bisa dengan fitoremediasi tadi menggunakan tanaman yang bisa menyerap logam berat tadi. Nah, seperti itu. Mungkin ada pengolahan lahan terlebih dahulu karena tadi kan tanahnya yang diambil tadi yang bagian top soilnya udah terhambur kemana-mana, berarti bisa ditambahkan humus lagi, bisa ditambahkan tadi kapur untuk menaikkan pH-nya. Mungkin seperti itu. Dan itu tentu perlu dana ya. Dan masyarakat Cempaka itu tidak mengolah lahan itu karena ya tadi salah satunya kekurangan pengetahuan dan itu tentu perlu dana. Berarti perlu ada pendampingan lagi dari pemerintah. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ada lagi? Bisa menambahkan sedikit untuk yang tanah tadi, kalau menurut saya itu malah bagus dengan cover crop yang seperti slab punya saya tadi. Jadi kalau menurutnya Pak Rahmat nggak mungkin ditanami rumput-rumputan, malah itu yang harus ditanami rumput-rumputan dulu. Karena apa? Karena rumput-rumputan tersebut malah untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Baru kalau sudah subur, baru ditanami tanaman keras seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Menarik sekali ini diskusinya. Oke, saya kira cukup ya. Banyak hal yang sudah didiskusikan. Untuk itu kita beri aplaus untuk Bu Nur Alvina dengan Bu Fitriani. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 8 orang dari Bapak Ibu sekalian menyampaikan studi kasus dan tentu ini semua sangat menarik ya dan semua mempunyai solusi masing-masing. Memang kalau ditanya solusi yang terbaik apa, nah ini memang tergantung pada kasusnya Bapak Ibu. Kalau menurut saya tidak ada yang paling baik dan sebagainya. Harus dilihat by kasus, saya rasa begitu ya. Konsep yang ditawarkan juga bagaimana GNP-nya Bu Iva itu juga saya kira bisa masuk di dalam salah satu ya penyelesaian bagaimana good mining project-nya itu bisa dilakukan. Dan menarik sekali terutama yang sudah artinya begini Bapak Ibu yang kebetulan mengajar di kelas kemudian menyampaikan apa yang tadi disampaikan pada studi kasus itu kalau bisa langsung aplikasi nanti sangat luar biasa. Nah, mengapa?
ini nanti bisa menjadi pemikiran untuk tesis Bapak Ibu. Jadi sudah mulai nih sekarang. Ya. Jadi kalau tadi itu sudah tergambar si A, si B, si C gitu. Saya hanya berharap bahwa kalau memang itu sudah menjadi kegiatan kayak Bu Desi itu kan tadi sudah ya waktu ngajar di muridnya itu diajak keliling dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu sekarang sudah mulai pikirkan untuk topik tesis yang nanti bisa diangkat. Jadi maksud saya begini, bukan hanya sekarang kan selalu pada proses pembelajaran misalnya yang itu aja begitu ya kalau kita baca tesis untuk teman-teman yang sebelumnya. Nah, coba kita mulai sekarang itu by kasus ya. Jadi by kasus apa yang sudah Bapak Ibu temui pada saat mengajar gitu ya, dan kalau uji cobanya itu di kelas Bapak Ibu sendiri itu akan lebih enak. Ini bagi yang mengajar, mohon maaf bagi yang masih belum ya harus bagaimanapun harus ini ya harus mencari, terutama untuk Bu Nur Elva, Pak Restu mungkin ya harus dicari tempat yang bagaimana, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa minta bantuan untuk mahasiswa S1 itu untuk artinya siswanya ya audiennya untuk bisa menjadikan tempat penelitiannya gitu. Jadi itu mungkin yang perlu Bapak Ibu pikirkan gitu ya, dan mungkin banyak hal tadi yang didiskusikan ya. IPA itu kan terdiri dari kimia, biologi, dan fisika, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini akan sangat menarik kalau tadi sudah disampaikan beberapa hal seperti Bu Fitri, Bu Ipa, dan yang lain-lain juga begitu ya. Coba kita buat skema, nanti akan saya diskusikan mungkin dengan Pak Surya ya. Kegiatan pengabdian masyarakat gitu Bu Fitri. Mungkin kan sudah ya muridnya sudah diajak ke sana gitu. Nah, bagaimana ini? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Kemudian kita coba dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan Bapak Ibu sekalian sebagai mahasiswa S2 IPA. Nah, nanti juga ada mungkin saya akan diskusi dengan Pak Surya ya bagaimana pengelola S2 IPA ini untuk beberapa kasus seperti itu. Ya, jadi kita akan mungkin kalau bisa ada kegiatan pengabdian masyarakat ya kemudian kita usulkan dananya begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tapi ini memang perlu dibuat sebuah proposal yang bisa nanti bagaimana bisa didanai, saya rasa begitu ya. Nah, ini kalau terkait pada bagaimana proses pembelajarannya yang Bapak Ibu harus sampaikan ya. Kadang-kadang memang bertolak belakang, apalagi untuk siswa kita yang SMP, SD, apalagi gitu ya. Saya rasa mungkin ada contoh solusi dulu lah. Jadi tadi mungkin yang disampaikan Bu Desi juga oke lah ya untuk anak-anak yang usia gitu. Jadi mungkin begitu Pak Taufik ya. Jadi ada contoh solusinya dulu, kemudian mungkin kita memberikan beberapa opsi. Ini loh contoh solusinya. Lalu yang siswa yang perlu ketahui itu adalah kalau menurut saya adalah dampak apa yang akan kita rasakan. Nah, jadi dampaknya itu yang perlu kita sampaikan pada anak-anak kita. Mungkin ini loh dampaknya kalau kita tidak memberikan solusi. Kalau kita tetap berperilaku seperti yang menyebabkan lingkungan kita akan berubah alih fungsi dan sebagainya. Nah, kemudian saya rasa juga beberapa solusi tadi ada revegetasi, fitoremediasi dengan edukasi gitu. Saya rasa mungkin untuk pemberdayaan masyarakat ya ini yang penting. Karena terutama yang untuk kegiatan tambang intan gitu, Bu Fitri, mereka itu kami juga pernah sudah penelitian di arah sana gitu ya. Mereka itu lebih memilih tidak sekolah anak-anaknya itu, ya kan? Nah, anak-anak loh itu bukan hanya perempuan Bu, bukan hanya perempuan. Jadi anak-anaknya kecil itu justru mengatakan ngapain kami sekolah, kami lebih baik menambang intan coba. Jadi mungkin edukasi itu saya rasa ini memang tepat gitu ya, dan bagaimana pemberdayaan masyarakat ini kita tidak memberikan contoh mungkin ya yang memang tidak mudah gitu ya, mereka kan itu mata pencaharian dari mereka dari dulu itu seperti itu. Nah, untuk kegiatan tambang batu bara tadi juga beberapa ya Pak Rahmat dan teman-teman menyinggung itu juga bisa Pak Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau memang sudah punya dulu sudah pernah melakukan hal seperti itu gitu ya, jadi kita bisa cobalah untuk kegiatan pengabdian masyarakat ya. Jadi bagaimana kita mengurangi beberapa dampak dari penambangan itu sehingga lingkungan kita
ya kita berbuatlah ya. Jadi walaupun menanam satu pohon, insya Allah itu juga ada manfaatnya buat lingkungan kita. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tawarkan kalau memang dari studi kasus tadi sudah ada yang pernah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, ya kita tindak lanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat P2M. Nah, itu mungkin nanti kita diskusikanlah dengan Pak Surya bagaimana ini. Hanya saja memang kalau memang itu mau kita lakukan, ya harus segera gitu ya, segera ada semacam beberapa rencana kegiatan sehingga kita bisa membuat suatu proposalnya dan kita ajukan kepada LP2M ya, jadi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ULM. Saya rasa mungkin di situ kita bisa membuat usulan dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Luar biasa, kita beri aplaus untuk 8 orang pemakalah. Jadi hari Jumat kita ketemu lagi 7 orang pemakalah, Bapak Ibu, bagi yang belum untuk menyampaikan makalahnya. Hari Jumat mudah-mudahan juga kita cepat selesai. Jadi mohon perhatiannya 10 menit ya untuk menyampaikan poin-poin PPT-nya sama dengan yang hari ini. Jadi 2222, kemudian 5 menit untuk diskusi. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian pada pertemuan kita hari ini? Cukup? Baik, ya. Kalau dirasa cukup, maka kita akhiri. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadikan amal ibadah kita semua. Selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah puasa bagi yang melakukan ibadah. Ya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa Bapak Ibu, sekian, dan mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Kita akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sama-sama. Saya izin live nih, Bapak Ibu sekalian. Yuk. Recording stop. Makasih Unik dulu, guys. semuanya.